Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan stasiun TV swasta pemenang seleksi penyelenggara multiplexing siaran digital. Selanjutnya, stasiun TV swasta pemenang tersebut akan menyelenggarakan siaran televisi digital di 22 provinsi se-Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut, stasiun TV swasta pemenang seleksi penyelenggara multiplexing siaran digital adalah Metro TV, MTech Group, MNC Group, Viva Group serta NTV dengan total 43 wilayah layanan di 22 provinsi. Johnny juga menyatakan lembaga penyiaran swasta, lokal, dan komunitas yang tidak menjadi penyelenggara multiplexing tetap bisa menerapkan siaran digital yakni dengan menggunakan 50% slot yang dikelola oleh pemerintah melalui pemenang dan slot multiplexing yang dikelola oleh TVRI. Lembaga-lembaga penyiaran swasta yang sudah terseleksi dan sudah dipilih dapat segera mengambil langkah-langkah. Tahun 2022 kita akhiri bersama-sama awali full penyiaran digital dengan harapan bahwa industri penyiaran kita semakin berkembang pesat dan maju di era digital. Pemerintah menargetkan migrasi siaran televisi dari analog ke digital dapat mengoptimalisasi sektor teknologi dan ekonomi. Di sisi lain, tantangan terbesar adalah mempercepat akses masyarakat untuk mendapatkan perangkat digital, terutama bagi mereka yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerapan digitalisasi lembaga penyiaran akan mulai berlaku paling lambat akhir 2022. Bagaimana upaya percepatan migrasi ini dalam waktu 1 tahun ke depan dan apa manfaat migrasi TV analog ke TV digital terutama bagi masyarakat? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan juga pengamat digital Sigit Widodo. Bang Johnny Plate, selamat malam. Selamat malam Hafiz, selamat malam juga pemirsa Metro TV. Iya, selamat malam juga Pak Sigit Widodo. Selamat malam Mbak Hafiz, selamat malam Pak Joni, dan selamat malam seluruh pemirsa Metro TV. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dan menjadi narasumber untuk diskusi kita yang menarik sekali pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Johnny G. Plate terlebih dahulu. Mengapa migrasi digital ini menjadi penting dan genting untuk saat ini, Pak Johnny? Yang pertama beberapa hal harus diluruskan dulu Afi ya. Dari Undang-Undang Cipta Kerja sektor postel siar itu memang telah menetapkan tanggal 2 November tahun 2022 adalah akhir dari siaran analog atau analog switch off dan dimulainya siaran digital secara full. Wilayah layanan di Indonesia adalah sama dengan wilayah provinsi atau 34. Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan model seleksi penyelenggara MUX diatur dalam 2 bentuk. Yang pertama yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi ini, metode evaluasi akan diberlakukan untuk 12 wilayah layanan atau 12 provinsi. Dan 22 wilayah layanan dilakukan melalui seleksi. Yang tadi Hafiz sebutkan itu atau yang disampaikan oleh Metro TV adalah hasil seleksi terhadap 22 wilayah layanan atau 22 provinsi yang terdiri dari 43 kanal ya, 43 kanal yang kemudian dikelola oleh 50%-nya oleh penyelenggara MUX ya, dan sisanya 50% dikembalikan untuk dikelola oleh pemerintah. Sehingga saya memberikan jaminan dan kepastian bahwa seluruh penyelenggara siaran bisa bersiar secara digital yang existing sekarang ini. Ya. Manfaat siaran digital tentu banyak ya. Dari sisi tata kelola dan manajemen spektrum, ya siaran digital ini melalui metode atau teknologi kompres akan memberikan digital dividend. Digital dividend itu di frekuensi 700 MHz, setidak-tidaknya ada 112 MHz yang bisa digunakan untuk penggunaan selain televisi pertelevisian, yaitu untuk telekomunikasi, ya, kemudian bisa digunakan untuk
tele-education, telehealth, bahkan untuk natural atau disaster emergency response ya. Itu bisa dipakai dari sisi itu. Dari sisi penyelenggara televisi sendiri, kita harapkan dengan dilakukan melalui digitalisasi ini akan memberikan kesempatan dan peluang bagi industri televisi, ya stasiun-stasiun televisi, perusahaan-perusahaan televisi untuk lebih mempunyai kemampuan kompetisi. Karena akan mempunyai slot kanal yang banyak, 50% untuk standar definition aja, yaitu bisa banyak, bisa sampai 6 tuh atau 7 bahkan. Nah, dan untuk standar high definition bisa 3 kanal. Jadi alternatif dan kesempatan perluasan ruang lingkup usaha bagi penyelenggara multiplexing menjadi lebih luas. Dalam hal apa? Dalam hal untuk menjaga ya agar industri pertelevisian kita mempunyai kesempatan dan playing field yang sama dalam persaingan ya di sektor digital terhadap pendatang baru, yaitu over the top. Nah, ini yang kita memberikan ini untuk membangun koeksistensi di ruang digital dan ekonomi digital bagi over the top dan pemain-pemain mainstream media, dalam hal ini televisi, setidaknya 2 dan masih banyak lagi bagi masyarakat tentunya teknologi yang lebih canggih, suara yang lebih bersih, gambar yang lebih jernih dan seterusnya ya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Sigit. Pak Sigit, dari begitu panjang tadi penjelasan dari Pak Menteri mengenai apa manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Tapi apakah masyarakat kita sendiri sudah siap untuk menerima digitalisasi ini? Apa yang perlu dipersiapkan dari sisi masyarakat ketika pintu ini dibuka seluas-luasnya, perbaikan kualitas dan juga peningkatan dari kompetisi? Oke. Terima kasih Mbak Afi. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Joni. Sebetulnya kalau kita lihat masyarakat mau tidak mau harus siap. Jadi kalau kita bicara masyarakat sudah siap atau belum ya mungkin ada beberapa yang belum siap. Tapi kita harus bicara seperti ini. Kita sudah sangat terlambat masuk ke TV digital gitu. Karena kalau kita bicara dari sisi internasional itu sebetulnya ada kesepakatan di ITU bahwa ASO analog switch off itu seharusnya dilakukan paling lambat 2015 di seluruh dunia seharusnya. Dan Indonesia sendiri sebetulnya dari tahun 2009 itu sudah melakukan siaran percobaan digital. Artinya sudah 12 tahun gitu. Jadi anak yang dilahirkan pada saat percobaan digital dimulai sekarang udah mau masuk SMP. Jadi kan sepanjang itu. Itu saking lamanya ya Pak? Saking lamanya gitu. Dan kalau kita lihat roadmap dari roadmap dari TV digital Indonesia seharusnya 2014 kita mulai analog switch off di Indonesia Barat. Terus pelan-pelan sampai 2018 itu analog switch off semua total sampai Papua. Artinya ini kita sudah terlambat nih. Kalau sampai 2022 artinya kita terlambat 4 tahun dari rencana sebelumnya. Artinya mau tidak mau masyarakat harus siap. Dengan dengan insentif yang diterima masyarakat. Satu tadi kualitas gambarnya akan sangat bagus digital, nggak ada lagi gambar semut-semut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pilihan channel yang semakin banyak. Karena tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Joni bahwa satu channel yang biasanya dipakai untuk analog itu bisa untuk 5 kalau HD. Kalau standar definition itu bisa sampai 13 gitu. Jadi akan banyak sekali channel-channel baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya jadi manfaatnya luas sekali ya. Sangat luas. Masalahnya masyarakat siap atau enggak? Ini kan masalah kesiapan perangkat aja. Yang jadi masalah itu kita sekarang menggunakan sistem televisi digital DVB-T2. Itu yang mungkin masyarakat harus harus disosialisasikan juga. Karena tidak semua televisi digital itu bisa nangkep di DVB-T versi 2. Kalau kita lihat secara global itu ada 4 sistem. DVB-T ini memang paling besar. Dia sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. 2/3 negara di seluruh dunia itu kira-kira pakai DVB-T. Di Amerika ada ATSC namanya. Kemudian Jepang dan Amerika Selatan itu ada ISDBT. Kemudian di Tiongkok itu ada DPMB namanya. Oke. Nah, problem yang kedua adalah di DVB-T itu juga ada 2 versi.
DVB-T 1 dan DVB-T 2. Indonesia karena terlambat, itu sebetulnya kita diuntungkan juga, karena DVB-T versi 2 itu lebih bagus daripada DVB-T versi 1. Problemnya, televisi yang pakai DVB-T versi 1 belum tentu bisa digunakan untuk DVB-T versi 2. Versi berikutnya. Jadi artinya masyarakat harus tahu bahwa untuk bisa menerima televisi digital di Indonesia, siaran televisi digital di Indonesia, mereka harus pakai televisi yang memiliki sistem DVB-T 2. Itu minimal dari sisi masyarakatnya ya, mempersiapkan alat atau perangkatnya ya. Oke, Betul. Pak Sigit, kita harus jeda. Saya akan tanya, tadi kan sudah dijelaskan apa tantangannya di masyarakat. Sampai kemudian tadi Pak Sigit mengatakan ini sudah terlambat sekali kalau dianalogikan ini sudah usia SMP. Mungkin nanti usai jeda Pak Joni bisa menjelaskan mengapa dari tahun 2009 dan baru dimulai sekarang. Dan lalu apa langkah dari kementerian Anda sebagai upaya percepatan migrasi analog switch off atau ASO ini. Kita jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Joni, saya akan kembali ke Anda. Sempat tertunda, padahal roadmap infrastruktur TV digital sudah disusun sejak tahun 2009. Mengapa hal ini membuat kita menjadi terlambat? Apa yang terjadi dan langkah apa yang dilakukan untuk melakukan percepatan? Ya baik Afi, yang pertama pasti ya migrasi analog ke digital TV atau penyiaran itu harus punya payung hukum. Selama ini tidak bisa dilakukan karena payung hukumnya yang tidak bisa dihasilkan oleh satu proses politik dan proses bisnis yang panjang. Selama ini komitmen kita paling lambat seperti disampaikan Pak Sigit tadi 2014-2015 harusnya ya dari WRC meeting tahun 2007 ya harusnya kita sudah masuk ke TV digital. Tetapi karena persaingan pertarungan ada yang setuju analog switch off oleh industri penyiaran itu sendiri, ada yang tidak setuju, ada yang setuju digital, ada yang mempertahankan analog, akhirnya buntu dan proses revisi undang-undang penyiaran tidak bisa diselesaikan. Nah, momentumnya muncul pada saat ya kita melakukan omnibus law. Nah, pada saat itu satu keputusan politik yang kuat yang diambil oleh pemerintah, Kominfo bersama kementerian-kementerian terkait di bawah leadership atau keputusannya Bapak Presiden, masukkan sektor postal siar di dalam undang-undang Cipta Kerja. Itulah payung hukumnya. Ya begitu Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan, maka proses analog switch off secara regulasi sudah tersedia. Dan dari situ kita mulai melakukan langkah-langkah, menyiapkan PP-nya, menyiapkan peraturan menteri yang semuanya saat ini sudah tersedia dan segera melaksanakan seleksi penyelenggara multiplexing. Jadi mengapa ini terjadi? Karena untuk meyakinkan industri bahwa di ruang digital sendiri ya kalau penyiaran tidak bermigrasi ke digital maka berhadapan dengan pesaing yang sangat kuat yaitu over the top. Dan karenanya sekaranglah momentum kita untuk segera migrasi ke televisi digital dengan multi channel yang membuka kemampuan bersaing yang lebih kuat dari dalam playing fields yang lebih fair dan koeksistensi yang lebih pasti bagi industri penyiaran bersama-sama dengan over the top. Nah, langkah-langkah percepatannya tentu harus dilakukan. Yang pertama kita pisahkan ya ada LPP, Lembaga Penyiaran Publiknya yaitu TVRI yang sudah menggelar infrastrukturnya, tinggal tambah beberapa infrastruktur di seluruh wilayah nasional termasuk di wilayah 3T. Dan di wilayah-wilayah komersial yang sudah disampaikan pengumumannya dimintakan kepada penyelenggara penyiaran, pemenang-pemenangnya yang tadi disebutkan Afif, TV-TV itu segera membangun infrastrukturnya untuk secara bertahap ya meninggalkan simulcast yang sedang dilakukan sekarang ini menuju ke tanggal 2 November 2022 yang harus total analog switch off kita tutup, kita selesaikan, padam dan mulai TV digital. Persoalannya dari dua sisi, Afi. Sisi yang pertama adalah sisi industri atau lembaga penyiaran. Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Sisi yang kedua adalah dari sisi pemirsa, penonton televisi, di mana siaran itu harus bisa diterima dan ditangkap oleh perangkat TV pemirsa di rumah masing-masing. Nah, itu yang tadi disebutkan Pak Sigit, kita butuhkan kategori televisi atau perangkat TV di rumah yang memenuhi syarat DVB-T2 tadi ya yang harus kita siapkan, di mana tidak semua TV di Indonesia saat ini memenuhi kualifikasi itu. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum ini tentu ya
harus di-upgrade sistemnya, harus dibuat sedemikian rupa agar bisa menerima siaran digital. Jika tidak, dia mati. Itulah yang disebut dengan set-top box atau interface atau konektor dari penyiaran ke perangkat penerima. Nah, ini yang akan dibicarakan bersama-sama antara pemerintah dan penyelenggara multiplexing. Dari penyelenggara multiplexing tidak saja membangun infrastrukturnya, tapi juga nanti bersama-sama mencarikan jalan keluar untuk menyiapkan perangkat TV masyarakat bisa menerima siaran digital di TV2 yang seperti disampaikan tadi. Oke, baik. Pak Sigit, silakan dari Anda menanggapi tadi penjelasan dari Pak Menteri Johnny G. Plate, termasuk juga apakah Anda optimis target tercapai? Ya, optimis atau tidak optimis, sebetulnya target harus dilaksanakan ya. Artinya tahun 2022 ASO harus dilakukan. Nah, sekarang kembali lagi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Joni, sebetulnya kan sekarang TV masyarakat itu ada 3, satu yang masih analog. Yang kedua digital, tapi bukan di VVT2, yang satu digital yang sudah di VVT2. Nah, baik yang analog maupun yang digital yang belum di VVT2, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni, sebetulnya kita bisa kita tambah perangkat, sebuah set-top box gitu ya, sehingga perangkat yang tadinya nggak bisa menerima, jadi bisa menerima. Kalau dilihat harganya, saya tadi udah ngecek nih, di toko online itu harganya sekitar 200 ribuan kok, sebetulnya nggak terlalu. Artinya sebetulnya itu cukup terjangkau gitu. Masalahnya masyarakat sudah enggak sih sebetulnya. Kalau mereka harus punya perangkat yang bisa menerima di VVT2. Nah, ini jadi PR buat Pak Joni nih untuk sosialisasi ke seluruh masyarakat sampai tahun depan. Kalau masyarakat sudah paham, sebetulnya masyarakat dengan mudah orang Indonesia tinggal mengikuti. Tinggal mengikuti. Orang Indonesia itu sangat adaptif pada teknologi kok. Begitu ada teknologi baru langsung diterima. Jadi kalau saya sih sangat optimis lah. Dan menurut saya, walaupun ini PR berat untuk Pak Joni, tapi semangat aja Pak, pasti ini bisa dilakukan. Oke, silakan direspon Pak Joni, terakhir closing statement soal sosialisasi supaya masyarakat benar-benar paham apa manfaat yang bisa diterima dari migrasi TV digital ini. Silakan. Ya, betul sekali Afi. Keputusan yang paling penting dan paling besar adalah regulasi sudah tersedia dan kita sudah mengawali analog switch off. Di mana pada tanggal 2 November 2022 seluruh televisi kita digital. Nah, persoalannya sekarang tinggal dampak dari proses migrasi ke digital adalah ada sebagian pemirsa yang perangkatnya harus ditingkatkan kualitasnya atau diganti sehingga bisa menerima siaran digital. Itu tentu PR yang harus kita selesaikan bersama-sama dan saya meyakini ya PR itu bukan hal yang tidak bisa dilakukan, itu bisa dilakukan. Yang penting sekarang adalah kita sudah masukkan satu era baru, mari gunakan era baru ini di mana digitalisasi penyiaran bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk perekonomian nasional. Termasuk di dalamnya adalah tata kelola spektrum yang nanti memberikan multiplier efek dan dampak perekonomian digital yang begitu besar di spektrum 700 melalui pemanfaatan untuk pertelekomunikasian atau telepon seluler. Baik, terima kasih Pak Johnny G. Plate, Pak Sigit Widodo atas diskusi kita yang menarik. Semoga masyarakat bisa terbuka dan kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari migrasi TV digital ini. Terima kasih atas diskusi kita dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Firmalik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan Anda.